Puji Tuhan, haleluya. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Mari kita bersatu, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, firman-Mu boleh menerangi seluruh kehidupan, langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, dan kami boleh berkemenangan, dan kami boleh terus hidup dalam keberkatan daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, urapan alam menyertai hamba-Mu, bahkan kami sekalian, dan kami mohon kelayakan daripada Tuhan, sehingga firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Kuasa iblis kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23 saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Minggu ini mungkin kita sudah dengarkan firman Tuhan, bagaimana supaya bangunan rohani setiap kehidupan kita sidang jemaat Tuhan menjadi bangunan rohani yang kokoh. Sebab itu bagaimanakah caranya supaya bangunan rohani kita tetap terpelihara dan tetap kokoh kuat di dalam Tuhan? Saya memberikan tema pada saat pagi hari ini, yaitu Don't worry, be happy. Ada pujian mungkin Bapak Ibu Saudara yang dengar lagu ini atau mendengar lagu ini seringkali membuat kita senang ya, dengan lagu yang simple, don't worry, be happy. Tapi pada kenyataannya seperti firman Tuhan yang kita sama-sama dengar pada pagi hari ini, seringkali kehidupan anak-anak Tuhan kita mengalami kekhawatiran. Ya, sebagai manusia, siapa sih yang gak pernah khawatir? Pasti kehidupan kita pernah mengalami kekhawatiran. Sebab itu pada pagi hari ini, biarlah lewat firman Tuhan, saya rindu kita semua, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kekhawatiran itu kita harus serahkan kepada Tuhan. Berbicara tentang serahkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serahkan itu berarti kita harus berikan. Kita harus sampaikan kepada Tuhan. Kita harus ucapkan, kita harus utarakan apa yang menjadi kekhawatiran kita kepada Bapa di dalam sorga, kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Supaya apa? Dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Supaya apa? Dikatakan dalam firman Tuhan ini supaya Tuhan pelihara. Tetapi pada kenyataannya ketika kita sudah menyerahkan kekhawatiran itu, kita sudah mengutarakan apa yang menjadi kekhawatiran itu tetap ada dalam kehidupan kita. Itu sisi manusia kita masih pikirkan, kita masih ambil itu kekhawatiran, masih ada dalam kehidupan kita. Dan kekhawatiran itu sendiri berarti memiliki arti, yaitu kita takut, kita gelisah, kita cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui pasti. Itulah kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kita khawatir akan masa depan anak-anak kita. Kita khawatir bagaimana pekerjaan kita, usaha kita, kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itulah yang namanya kekhawatiran kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan, saya mau mengajak biarlah kita tidak khawatir, tidak memusingkan dengan apa yang menjadi persoalan kita. Tetapi pada kenyataannya kita harus pusing juga ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan tentang kekhawatiran itu seperti benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Firman Tuhan mengatakan dalam Markus 4
ayat 18 dan firman Tuhan. Ketika kita mengalami kekhawatiran dan firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu seperti disemak duri Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bangunan rohani kita jadi tidak kuat, jadi goyah. Karena apa? Kekhawatiran itu. Sebab itu pada saat ini, biarlah kita mau belajar bersama menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di sini perlu penyerahan total Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengizinkan kuasa dan kasih Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi kita akan diberkati ketika kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara. Serahkan segala kekhawatiran kita. Firman Tuhan mengatakan, jangan kita khawatir tentang apapun yang kita makan, pakai. Menurut Injil Matius. Tetapi bagaimana saat pagi hari ini supaya kita tidak khawatir? Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahkan dalam Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Inilah manfaat hidup untuk kita bergembira, untuk kita selalu happy di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan cara kita mau menyerahkan kekhawatiran kita dan kita mau terus bersukacita dalam Tuhan. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukannya Tuhan yang tidak tahu dan tidak mengerti. Tetapi Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang tahu, bahkan Dia Allah yang Dia Allah yang mempedulikan setiap kehidupan kita. Sebab itu pada saat pagi hari ini dalam segala aktivitas kita, dalam segala apapun yang sedang kita hadapi, kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja jalan kehidupan kita. Bahkan kekhawatiran membuat kita lemah, membuat mungkin kesehatan kita jadi lemah, membuat kehidupan kita jadi sepertinya kita orang yang tidak kuat di dalam Tuhan. Itulah sisi kemanusiaan kita. Seringkali kita lemah oleh karena kekhawatiran kita. Tapi saat pagi hari ini, saya yakin dan percaya lewat firman Tuhan, kita mau menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan kekhawatiran kita, persoalan kita, tantangan, penderitaan, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami. Saya yakin dan percaya, dikatakan Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Sebab apa? Dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Sekalipun mungkin kita bisa goyah, kita bisa lemah, tetapi ketika kita selalu menyerahkan apa yang menjadi persoalan kita, kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita selalu bersukacita dalam Tuhan, kita akan tetap menjadi bangunan rohani yang kuat, kokoh di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat pagi hari ini membuat kehidupan Bapak Ibu Saudara selalu bergembira, bersukacita dalam Tuhan, dan tetap kuat menang bersama dengan Tuhan dan firman-Nya yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita saat ini kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di dalam tantangan kehidupan kami, menjalani kehidupan sehari-hari dalam rutinitas kami bekerja, kami yang bersekolah, kami yang kuliah, bahkan kami sebagai ibu-ibu rumah tangga Tuhan, seringkali kekhawatiran menghimpit kehidupan kami, sehingga membuat kehidupan kerohanian kami menjadi tidak berbuah, kehidupan kerohanian kami tidak kuat di dalam Tuhan. Sebab itu lewat kebenaran firman-Mu, kami rindu biarlah kami boleh menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa, sehingga kami boleh terus terpelihara kehidupan kerohanian kami, dan kami tidak goyah di dalam Tuhan. Dan kami yakin kami memiliki Bapa di sorga yang
baik, yang akan memelihara, yang akan menolong, yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami, yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat dan berkuasa, yang sanggup menolong kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami, Tuhan. Firman-Mu biarlah Engkau materaikan dalam tanah hati kami yang baik dan subur, dan boleh berakar dan menghasilkan buah-buah yang manis di dalam Engkau, Tuhan. Inilah menjadi doa sembahyang kami. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di hadapan tahta